Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tasya Ambarita dari kelas KPID, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang kajian Living Quran dalam perspektif sosial budaya. Dan di sini saya ingin menjelaskan bahwa kita telah mengetahui Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya masyarakat. Dalam praktiknya, Al-Quran hadir dalam berbagai bentuk tradisi, kebiasaan, dan simbol keagamaan. Oleh karena itu, muncul kajian Living Quran sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana Al-Quran hidup di tengah masyarakat. Pengertian Living Quran adalah kajian yang memfokuskan perhatian pada praktik, pemahaman, dan persepsi masyarakat terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini tidak hanya menelaah teks Al-Quran secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat menjadi Al-Quran sebagai sumber nilai, budaya, dan perilaku sosial. Perspektif sosial budaya dalam Living Quran. Perspektif sosial budaya memandang Al-Quran sebagai teks suci yang berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif ini, Al-Quran dipahami tidak berdiri sendiri, melainkan berdialog dengan tradisi lokal masyarakat, nilai-nilai budaya yang berkembang, struktur sosial, dan kebiasaan kolektif. Pendekatan ini membantu memahami keberagaman praktik keislaman. Dan inilah bentuk-bentuk Living Quran dalam sosial budaya. Yang pertama, tradisi keagamaan seperti yasinan, tahlilan, dan khataman Al-Quran. Dan yang kedua, ada ritual sosial seperti pembacaan ayat Al-Quran dalam acara pernikahan, kematian, dan syukuran. Dan yang ketiga, ada simbol budaya seperti kaligrafi ayat Al-Quran di rumah, masjid, dan ruang publik. Dan yang keempat, ada nilai sosial seperti kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Dan di sini ada contoh Living Quran dalam masyarakat. Beberapa contoh konkret Living Quran dan perspektif sosial budaya antara lain: tradisi yasinan malam Jumat sebagai bentuk keberagaman sosial, pembacaan ayat kursi untuk perlindungan dan ketenangan batin, pembiasaan membaca Al-Quran di pesantren dan majelis taklim, penggunaan ayat Al-Quran sebagai doa dan berbagai aktivitas kehidupan. Dan di sini ada manfaat kajian Living Quran. Yang pertama, memahami fungsi Al-Quran dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya Islam di berbagai daerah. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran lebih kontekstual dan relevan. Dan yang keempat, menguatkan hubungan antara ajaran Islam dan realitas sosial. Dan ya, ini yang terakhir, bagian kesimpulan. Kajian Living Quran dalam perspektif sosial budaya menegaskan bahwa Al-Quran tidak hanya hadir sebagai teks suci, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang aktif membentuk tradisi, budaya, dan perilaku sosial masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memahami Islam secara lebih menyeluruh, kontekstual, dan humanis. Sekian dan terima kasih. Bye-bye guys.